Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah yang gelap gulita menuju zaman Islam yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, khususnya para teman-teman yang hobinya scroll-scroll, pemburu takdir, dan kaum-kaum yang hobi overthinking di jam 2 pagi. Apa kabar nih semuanya? Ya, semoga yang menjawab salam saya tadi senantiasa dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang paling penting dijauhkan dari yang namanya ghosting. Baik oleh gebetan maupun oleh impian masa depan. Amin ya robbal alamin. Bicara soal masa depan, teman-teman saya ingin bertanya nih. Nanti teman-teman bisa menjawabnya di dalam hati ya. Pernah nggak teman-teman itu sudah menyusun sebuah rencana dengan sangat rapih dan detail? Kalian ini sudah membuat list liburan yang estetik, sudah belajar mati-matian untuk mencapai sebuah impian, atau bahkan mungkin di antara teman-teman ini sudah ada yang membayangkan masa depannya bersama seseorang, dan lain-lain sebagainya. Tiba-tiba di tengah jalan, rencana itu hancur total dan kenyataannya berkata sebaliknya. Rasanya kita seperti kena zonk kan ya? Coba siapa di sini teman-teman yang sudah pernah merasa ditikung atau dikecewakan oleh takdir? Mungkin sudah banyak ya terjadi. Mungkin diri saya juga pernah terjadi gitu. Apalagi di zaman sekarang kita seringkali mendengar istilah-istilah seperti kata plot twist ya. Entah itu saat menonton film atau menonton drama atau menonton sosmed gitu, dimana alur cerita itu tiba-tiba berubah drastis nih, di luar dugaan kita. Tapi tahu tidak teman-teman, plot twist terbesar, paling epic dan paling sering bikin kita jantungan sebenarnya tuh terjadi di kehidupan nyata kita sendiri gitu. Terjadi dekat di dalam kehidupan kita, yaitu ketika rencana kita yang sudah kita bangun dengan susah payah justru bentrok dengan rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana momen ketika kita pengennya ke kanan tapi Allah belokkan ke kiri, atau saat kita pengennya tuh mempertahankan seseorang tapi Allah malah menjauhkannya dari kita. Rasanya kita pasti kecewa, nangis, atau marah. Bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan skeptis di dalam kepala kita. Kenapa harus kita gitu? Kenapa harus aku? Kenapa rencanaku itu gak bisa berjalan semulus orang lain? Kenapa rencana kita bisa bentrok dengan rencana Allah? Jawabannya simpel teman-teman. Karena kita seringkali melihat hidup ini hanya lewat layar handphone yang sempit. Nah, sedangkan Allah itu melihat hidup kita itu secara broad view, secara luas, luas dan tanpa batas. Kita nih hanya makhluk yang seringkali tertipu, teman-teman. Kita mengira sesuatu itu baik buat kita hanya karena kita melihatnya keren, estetik, atau mungkin bisa bikin kita bahagia sesaat ya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah memberikan spoiler yang sangat jelas dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Itu ada dalam Al-Quran teman-teman. Logikanya begini. Bayangkan kalian ini lagi pengen sesuatu ya, pengen membeli makanan gitu, makanan yang lagi viral banget di media sosial. Nah, terkadang kita remaja seperti itu ya, kita orang zaman sekarang seperti itu biasanya. Nah, yang kelihatannya enak banget makanannya, kita harus beli di hari itu juga gitu, di detik itu juga. Nah, tetapi pas di perjalanan tiba-tiba motor kita bannya bocor, dompet kita ketinggalan. Nah,
Nah, pasti kita kesel kan ya, kita kesel, marah, dan ngedumel sepanjang perjalanan itu. Karena apa? Karena rencana kita gagal gitu ya. Sore harinya, kita mendengar kabar bahwa toko tersebut tuh viral, ini ternyata menggunakan bahan makanan yang kadaluarsa misalnya. Terus membuat pelanggannya itu keracunan massal. Nah, setelah mendengar kabar itu, coba saya tanya, kalian masih marah tidak? Masih marah dengan ban motor kalian yang bocor tadi? Masih marah enggak? Nah, saya rasa kalian akan sujud syukur gitu ya, akan bersyukur dan bilang bahwa, ya Allah gitu, untung banget ya motor saya tuh bocor tadi siang. Nah, begitulah teman-teman cara Allah tuh, cara kerja rencana Allah tuh dalam hidup kita. Seringkali Allah sengaja mematahkan rencana-rencana indah yang kita sudah rancang gitu hari ini demi menyelamatkan kita dari masa depan yang hancur esok harinya. Nah, Allah itu sebenarnya tidak menghancurkan harapanmu gitu. Allah tuh hanya sedang merouting atau mengalihkan rute jalanmu itu ke rute yang lebih baik lagi, teman-teman. Ya. Nah, sayangnya anak muda zaman sekarang ini banyak sekali terjebak dalam mindset yang salah. Seperti aku harus dapat apa yang aku mau. Kalau enggak dapat berarti dunia tuh enggak adil gitu ya. Nah, dalam mindset seperti itu, akhirnya apa? Muncullah fenomena stres, mental breakdown, anxiety, sampai menyalahkan keadaan dan menyalahkan Tuhan. Padahal, kalau kita mau mengupgrade cara kita berpikir ke level iman yang lebih tinggi, kita akan paham satu konsep dasar. Bahwa apa? Bahwa rencana kita tuh biasa dibuat berdasarkan keinginan yang seringkali didorong oleh hawa nafsu atau hanya gengsi semata gitu. Nah, sedangkan rencana Allah itu dibuat berdasarkan kebutuhan kita, teman-teman, yang dirancang langsung oleh Allah. Nah, kalau hari ini impian kita diganti, kalau hari ini usaha kita belum goal, atau kalau hari ini kita tuh dipisahkan dengan orang-orang yang kita sayang, ingatlah satu hal ini baik-baik, teman-teman. Allah tidak akan pernah mengambil sesuatu yang baik dari tangan kita, kecuali Dia berencana untuk menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, hadirin teman-teman yang saya banggakan, sekarang marilah kita refleksikan ke kisah para nabi, yang contohnya tuh ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, saat itu Nabi Yusuf tuh rencananya tuh berjalan mulus. Kalau saja rencananya tuh berjalan mulus tanpa hambatan, mungkin beliau itu hanya akan menjadi anak kesayangan ayahnya gitu, yang hidup biasa-biasa saja di rumah. Nah, tetapi karena skenario Allah itu penuh dengan plot twist, di mana beliau itu harus dibuang ke sumur gitu, ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, difitnah oleh wanita terhormat, hingga mendekam di dalam penjara selama bertahun-tahun. Yang akhirnya beliau tuh bertransformasilah menjadi seorang bendahara negara Mesir yang sangat kuat dan dihormati. No pain, no gain. Tidak ada cerita yang masuk ke dalam sumur, maka tidak akan ada cerita yang masuk ke dalam istana. Lalu, kalau sekarang rencana kita lagi bentrok-bentroknya nih dengan kenyataan, kita harus bagaimana? Apakah kita harus ngapain gitu? Apa kita cuma bisa pasrah, mengurung diri di kamar, atau rebahan sambil dengerin lagu-lagu galau? Tentu tidak ya, teman-teman. Ada 3 tips si iman yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya, ganti istilah gagal di dalam hidup kita menjadi rejected atau dialihkan ya. Kalau kamu ditolak di satu tempat gitu, katakan pada diri sendiri itu bahwa oh, Allah tuh lagi mengalihkan kita gitu. Allah tuh lagi mindahin kita ke tempat yang lebih pas, ke tempat yang lebih pas untuk menampung potensi kita. Nah, jadi jangan langsung merasa bahwa diri kita tuh paling tidak berguna di dunia, teman-teman. Kemudian yang kedua, pasanglah husnuzon level maksimal, alias selalu berpikir positif kepada Allah. Yakinkanlah hati kita gitu dengan berkata bahwa Tuhan tuh menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta ini bisa gitu ya. Apalagi masa depan kita yang hanya sekecil ini gitu. Pasti ada banyak sekali kejutan indah yang
telah Allah siapkan setelahnya. Nah, dan yang ketiga teman-teman, lakukanlah evaluasi terhadap diri kita. Teruslah berdoa, berusaha gitu ya. Karena doa itu ibarat kita tuh mengirim pesan chat kepada Allah ya. Pasti dibaca dan pasti dibalas. Hanya terkadang balasannya tuh bukan hanya berupa iya langsung dikasih sekarang juga, tetapi bisa berupa tunggu sebentar, ataupun jangan yang ini, ada pilihan yang jauh lebih baik dibandingkan ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah jika hari ini rencana kita berantakan, jika hari ini kita merasa kalah start dibandingkan teman-teman sebaya kita yang kelihatannya lebih sukses, pencapaiannya lebih bagus gitu. Ingat teman-teman, hidup itu bukan hanya ajang balapan antar manusia, bukan untuk pamer pencapaian, melainkan hidup adalah sebuah perjalanan pulang menuju Allah dengan membawa versi terbaik dari diri kita masing-masing. Jadi, mulai hari ini, marilah kita turunkan ego kita di hadapan Allah. Marilah kita lipat tangan kita dan berdoa. Sebab pada akhirnya, sekeras apapun kita mencoba mengetuk pintu yang salah, Allah dengan kasih sayangnya akan tetap menahan pintu itu dan membukakan pintu yang benar-benar tepat untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.